Neng, bagaimana pendapat Neng sebagai gadis indigo terkait gempa bumi yang terjadi di Tuban? Apakah ada keterkaitan dengan mistis? Oke, bentar ya, saya terawang dulu ya. Oke, jadi yang saya lihat Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Masih di lokasi yang sama dan masih bersama dengan Nokni Mas gadis indigo sakti. Jadi di konten kali ini saya bersama rekan-rekan akan mencoba menanyakan tentang terjadinya gempa Tuban. Mohon maaf, bukannya kita mencampur adukan antara hal gaib dengan bencana. Cuman ini anggap sebagai hiburan saja. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih bencana di Tuban yang begitu dahsyat di mata orang-orang spiritual. Jadi simak terus video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham teman-teman. Teman-teman, kita akan langsung saja menemui Nokni Mas yang udah menunggu di area makam kerajaan Mataram ya. Dan seperti biasa kita mesti jongkok ya kalau untuk melewati lorong ini. Jadi di konten pertama kita explore dulu, dan sebelum mendapatkan izin kita sempat terhenti di area lorong ini. Nah, kita akan langsung menemui Nokni Mas yang sudah berada di area makam teman-teman. Assalamualaikum Nokni Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita semua ya, rekan-rekan YouTuber juga sudah bertemu dengan Nokni Mas. Ini maksud kedatangan kami itu ingin menanyakan tentang kejadian fenomena gempa bumi di Tuban. Seperti yang kita tahu kan, Nokni Mas ini seorang ahli spiritual, bisa menerawang. Nah, pertanyaannya, apakah ada sangkut paut atau keterikatan ya, mengapa terjadi gempa Tuban dan mistis? Iya betul, dan memang yang kami rasakan mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin pasti juga sama merasakan hal yang sama. Guncangan dari gempa tersebut itu sangat begitu dahsyat sekali. Saya pun juga waktu itu posisinya lagi sholat isya, berarti habis terjadinya gempa itu sholat isya ya. Betul. Iya. Itu goncangannya sangat begitu dahsyat sekali. Bahkan itu gantungan lemari kunci ya, gantungan lemari itu kuncinya. Pokoknya yang menggantung goyang belum gitu goyang mungkin. semuanya. Sarah. Dan mungkin teman-teman semuanya yang di rumah itu pun juga pasti merasakan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami ini bersama Nokni Mas selaku pakar spiritual dan gadis indigo yang sangat sakti mandraguna. Baik. Jadi Neng Mas ini akan menerawang. Jadi berhubungan dengan gaib ataukah memang fenomena alam atau bagaimana, alangkah baiknya langsung diterawang oleh Nokni Mas. Jadi menurut Nokni Mas bagaimana? Bentar ya, saya komunikasi dulu aja biar ini. Silahkan. Tapi kan lebih ke realnya, ibaratnya sebencana gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Ya intinya semuanya kan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia hanya menjalankan kewajiban kita intinya. Jadi
kan bencana sedang melanda negara kita sekarang ya, longsor, banjir, terus gempa. Jadi intinya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyadarkan umatnya bahwa dunia sudah tidak mudah lagi. Intinya pada dasarnya seperti itu. Jadi kan banyak orang yang ibaratnya hanya berbicara, menasihati orang tapi tidak menjalankan apa yang mereka ucapkan. Itu intinya. Jadi saya coba komunikasi dulu ya. Iya, silakan. Semoga ada jawaban. Jadi intinya mungkin gempa yang terjadi itu memang ada sangkut pautnya dengan hal yang spiritual gitu. Cuma ya mungkin lebih ke di privasi aja gitu. Ya mungkin ahli-ahli spiritual yang lain juga tahulah kejadian aslinya seperti apa gitu. Yang jelas yang saya tahu pernah waktu itu lihat di nasab yang Jayabaya, ramalan yang Jayabaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Oh, akan terbelah. Dari letusan Gunung Merapi. Oh, Pulau Jawa akan terbelah. Iya, Berarti di mananya kurang paham, berarti nggak Iya tahu. kurang paham, tapi Allah alam yang terjadi atau enggaknya Allah Subhanahu Wa Taala yang itu kan tahu. cuman hanya di aja di Tapi, ramalan. Iya, hanya di ramalan gitu. Apakah gempa Tuban itu adalah salah satu tandanya atau ada tanda-tanda lain Mungkin sehingga Pulau Jawa ini bisa terbelah menurut Jayabaya? bisa jadi sih, soalnya kan gunung yang di Jawa tuh ada 3 yang ini. Oh iya, kejadian paling baru ini ada 2 gunung yang sudah meletus ya. Gunung Merapi begitu. Dan Kan dari pesan yang Jayabaya juga intinya di tahun ini kita harus waspada gitu. Lebih baik hindari dulu untuk yang ibaratnya ke liburan ke pesisir pantai, lebih baik dihindari dulu. Tahun ini Dari tahun 2024 nih. Iya, karena sudah jelas ya Indonesia ini kan negara kepulauan, mendekati pantai, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya bencana alam gitu. Ya kalau untuk bencana alam lebih ke kita yang lebih waspada. Intinya mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari Ya, maksiat ya, seperti jauhi itu. yang Allah larang dan dekati yang Allah ridhoi gitu. Oh, betul. Masya Allah. Nah gini Neng, kan tadi kata Neng kan katanya ada sangkut paut dengan gaib berarti ya. Berarti ini apa sih Nyi Ratu Pantai Selatan marahkah atau bagaimanakah? Makanya terjadi gempa yang guncangannya itu dirasakan oleh seluruh Pulau Jawa. Bahkan mungkin sampai ke Banten juga merasakan mungkin. Barangkali mungkin. Karena kita di Majalengka aja guncangannya sangat dahsyat ya. Mungkin untuk yang di Tuban juga pasti merasakan guncangan itu sangat begitu dahsyatnya, nggak kira-kira. Apa ada sangkut paut dengan Nyi Roro Kidul atau bagaimana? Pada intinya dengan energi gaib ada nggak gitu sangkut pautnya? Nggak ada sih, Oh, nggak ada. nggak ada sangkut pautnya. Jadi ini murni emang bencana alam ya, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin seperti itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan tadi kata rekan saya kan, kalau sama apa tadi Apa tuh? Nyi Roro Kidul, itu nggak ada sangkutannya nggak? Enggak, tapi mungkin untuk apa sangkut paut sama kerajaan Mataram ada sih. Oh, kalau sama kerajaan Mataram ada. Katanya lumpur itu munculnya naga apa sih, lupa namanya. Naga apa? Oh, lupa. Sebentar saya potong ya. Itu lumpur yang dimaksud itu lumpur yang Lapindo itu bukan? Munculnya lumpur Lapindo itu keluarnya naga katanya. Udah berarti itu udah tanda-tanda awalnya. Mungkin kan sekarang ya ibaratnya leluhur-leluhur kan pada turun mencari wadah gitu, intinya untuk memberi peringatan pada anak cucunya mungkin bahwa negara kita sudah ibaratnya dunia itu sudah tidak mudah lagi gitu. Jadi lebih baik intinya gini, banyak kan orang yang sekarang gini menilai orang lain gampang tapi menilai diri sendiri tidak bisa gitu. Iya betul. Banyaknya cuma ibarat gini,
ngomongin orang lain gampang, tapi introspeksi diri susah. Waduh, ya benar itu baru Harus bang. muhasabah diri Iya. sendiri gitu ya. Intinya kan gini, ibarat yang sakit ya, yang kena santet atau apa kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi intinya datang dari manusia itu sendiri. Kita harus bisa menjaga lisan. Nah, kata Sawar Sunda nama kia cilakatina letah mah lebih parah tibatan cilakatina gawir. Tina gawir. Ngertos? Kalau Jadi bisa intinya celaka dari lidah sendiri lebih susah ya. parah daripada celaka dari Gawir. gawir gitu. Mungkin kan kalau misalkan kita celaka dari gawir, Paling kita kan cukup ini datang ke luka Nek Nimas gitu. nanti diobatin. Iya. Seperti itu ya kan ya. Iya benar. Kalau Jadi kan- kalau dari gawir. Kalau dari lisan sendiri kan susah. Susah, kalau Banyak misalkan- kan kebanyakan gini orang ibaratnya yang kena gangguan santet atau seperti itu kan ditanya dulu, kamu pernah apa waktu itu? Pernah nggak lisan kamu menyakiti hati seseorang? Kan ibaratnya lisan lebih tajam dari pedang. Silah gitu ya. Wah, Benar. Mantap ya. istilah yang itu peribahasa yang tepat sekali menurut saya ya. Apalagi kan kadang-kadang lisan itu mengatakan fitnah gitu kan, fitnah lebih kejam dari Iya. pembunuhan. Jadi daripada intinya ngomong di luar, mending sama orangnya langsung gitu. Jadi jangan intinya memfitnah seseorang tanpa ada buktinya. Jadi kan kesannya fitnah. Iya betul. Kalau nggak kejadian kan dosa. Jadi mungkin pada intinya berhubung dengan kejadian gempa Tuban ya teman-teman. Jadi kita mungkin lebih ke introspeksi diri ya. seperti Mengambil itu. pesan baiknya aja Pesan gitu ya, baiknya aja. lebih ke hati-hati bila mana berkendaraan atau ibaratnya mau kemana gitu. Dan jauhi areal pantai gitu. Iya, kalau bisa. Kalau bisa. Nah ini kan tadi kata Nok Nimas kan masih menyambung dengan lumpur lapindo ya berarti. Nah itu mengenai tentang lumpur lapindo ini kan saya belum pernah ngebahas juga, belum pernah meramal juga. Itu terjadinya pertama lumpur lapindo keluar itu ada sangkut paut dengan pertarungan antara gaib atau bagaimana menurut pandangan dari Indigo? Ya nggak tahu sih kalau itu mah. Yang paling real aja sekarang ya, masyarakat Sidoarjo itu ingin lumpur lapindo itu berhenti karena ini sudah berpuluh-puluh tahun kan. Iya. Nah pertanyaan saya, menurut pandangan Indigo, bagaimana caranya supaya lumpur lapindo itu berhenti gitu? Soalnya kan itu udah sama mahasiswa juga udah mencoba pakai lempengan apa namanya besi, nggak bisa tetap. Apakah ada Berarti dari cara-cara tahun gitu? 2000 berapa ya? 6 Iya, atau 2007? bahkan saya pernah baca Saya itu lupa lagi, berhenti 50 tahun kalau nggak salah gitu, baru bisa berhenti. Berarti- Mungkin itu kan secara sains Kang ya. Nazar masih kecil ya waktu itu. SD. Masih imut Masih berarti kecil ya? karena saya juga masih kecil. Masih imut berarti ya? Saya segini ya. Oh segitu ya? Itu terlalu kecil. Kalau mau pakai minyak oles aja itu. Oh mantap. Supaya besar. Lancar. Bagaimana? Ada nggak tuh keterangannya supaya Menurut bisa pandangan berhenti? dari gitu? Indigo. Atau kalau perlu ini- diterawang dulu? Mungkin kalau Indigo kan lebih dekat dengan bangsa-bangsa Yang gaib. Bisa komunikasi pada bisa intinya. komunikasi. Intinya lebih kesadaran manusianya aja sih. Jadi kapan gitu lumpur lapindo itu akan Berhenti. berhenti menyembur, menyemburkan lumpurnya? Wallahu alam kan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kan yang di pandangan kita sama mungkin yang di pandangan teman-teman mentang-mentang beliau Indigo tahu apa aja nggak seperti itu berarti ya? Ya, jadi intinya kan apa ya? Ada batasan mungkin. Ada batasan juga kan, nggak semuanya. Jadi nggak semua tahu. Yang namanya juga manusia ya Neng ya. Kan manusia ada kelebihan ada kekurangan Nah juga seperti gitu. itu. Ya, mungkin kita menjawab kepenasaran penonton. Tidak semua Indigo itu mengetahui. Ya, seperti itu. Jangan indigo juga banyak jenisnya. Banyak jenis. Oh banyak Maksudnya jenis gimana? Jadi emang Jenis lebih ke Persia atau Enggak maksudnya jenis Bukan kucing, Pak. bukan kucing. Gimana Kang? Tergantung apa itu makomnya. Oh, Nggak, ini tergantung orangnya juga. Intinya kan punya kelebihan harus dilatih juga gitu. Wiridan, tawasulan. Ada gitu gurunya. kan. Ya. Jadi dikembangkan juga kan, kalau nggak dikembangin nanti banyak gampang lagi. strike. Jadi yang masuk yang hitam masuk mulu, kemana masuk mulu, ngikut mulu. jadi harus ada pertahanan. Harus jadinya. punya pertahanan Filter diri kita masuk juga ke dalam. gitu. Kalau Ya kan saya juga kemarin tuh dari mana ya? Habis nganterin ponakan. Ngikut. ngikut di maksudnya? Ngikutin aja gitu. Padahal nggak ini nggak tahu. Energi gaib.
Kalau Nok Nimas sendiri ini indigo tipe apa barangkali? Kan ada golongan-golongannya katanya gitu. Ya tadi. penasaran juga kita ini. Atau tipe G, tipe E. Itu mobil Mas, itu mobil Mas. Yes, mobil letter E gitu. Avanza ya. Kan ada yang ibaratnya kalau yang indigo juga ada yang bisa langsung lihat gitu. Tembus itu ya. Tembus maksudnya ngeliat gimana orang merem pun kelihatan. Ada yang enggak juga, enggak ada yang. Berarti kalau Nok Nimas berarti tipe yang misalkan dengan mata lahir juga langsung bisa lihat berarti. Kalau aku masih ya Mata batin. ada waktunya, jangka waktunya. Ada expirednya maksudnya. Ada jangka waktunya. Oh, kok gitu maksudnya gimana tuh? Intinya kesiapan diri kita juga mungkin. Berarti lebih ke membuka mata batin gitu. Gitu Jadi ya. Jadi masih- kita yang punya kuncinya. Jadi tidak setiap saat bisa melihat enggak? Enggak, tapi langsung komunikasi. Oh. Langsung ada yang kayak yang apa? Ada yang manggil atau gimana. Itu kalau Nyok Nimas sendiri itu bisa nggak membukakan mata batin orang lain supaya bisa melihat makhluk gaib sama seperti Nyok Nimas sendiri. Alami. Bisa, tapi kadang ada yang bisa dibuka, kadang enggak. Coba Mas mau Coba ini buka. Mas, Mas. Enggak dong, kasihan. Kenapa, Nantinya kasihan? takutnya nggak bisa ketutup, nanti kesiksa sendiri gitu. Bisa kesiksa, nggak bisa ngonten. Aduh. Oke, Nanti enakan istri saya nanti dikeran. makanya dari mana loh. Oh iya iya. Iya sieun nggak itu sieun. Ngurung di kamar. Nah gini kan katanya Nok Nimas ini kan gadis indigo yang bisa melihat. Mungkin di antara kita juga ada salah satunya yang memiliki kodam penjaga atau pendamping. Mungkin bisa dilihat Jangan disebutkan. di antara kita. Maksudnya Pak Dudu, Nah, Iya, iya ada lah. Ada, Jadi nggak usah disebutin orangnya gitu. di antara kita ada. nggak apa-apa mungkin Kira-kira ada disebutin ya. enggak? Jangan Kira-kira ada terlalu berapa orang yang memiliki kodam dari pendamping empat di ini sini? gitu. Ada berapa orang? Nggak apa-apa maksudnya. Takutnya enak gitu. Ya, janganlah itu. Itu maksudnya cuma disebut ada berapa orang kan, mungkin ada 3 atau 2 kan mungkin di antara. Semuanya ada. Nah, mungkin setiap orang juga punya, Neng. Punya. Tapi gini maksudnya atau apa? Jadi kodam itu kan gimana ya? Jadi masih pro kontrak sih masalah kodam. Pada intinya semua juga punya, cuman ada yang bisa diajak, bisa dilatih, terus digali, ada yang enggak. Tapi kalau untuk ibaratnya kalau jalannya bener ya nggak apa-apa. Kalau sepertinya sampai ibaratnya nyelakain orang ya jangan. Ya mungkin pada intinya kalau Nok Nimas itu kalau kata saya sih lebih bisa melihat kepribadian orang, menerawang apa yang kita punya. Itu ya lebih ke itu ya. Lebih ke itu sih. Emang yang intinya lebih fokus ke ini sih. Ke personal gitu ya. Ibadah. Kalau untuk gempa Tuban kan ini lebih general gitu ya. Jadi mungkin kalau tingkatan tuh lebih level berapa, mungkin kalau untuk bisa detailnya mungkin seperti itu ya. Ya untuk bisa detailnya kan nggak semua orang bisa ngedetailin gitu. Tapi jujur aja Neng, sebetulnya ada sangkut paut dengan gaib atau tidak? Ada, Tapi saya nggak bisa nyebutin. Ada pantangannya atau bagaimana sehingga nggak mau dibahas gitu, nggak mau dibongkar. Ya ini nggak ada izin. Nggak ada izin. Ini intinya izin dulu ya nanti. Berarti udah jangan. Jangan. Intinya jangan salah kaprah. Takutnya dibuka nantinya malah terjadi yang Pro lebih kontrak parah. atau intinya kita kesannya nakut-nakutin lah. Intinya mah lebih waspada aja, takutnya ada gempa susulan. Ya mungkin terakhir Neng, untuk saran Neng bagi teman-teman semua dan bagi kita seperti apa sarannya? Ya sarannya di zaman ini lebih ke kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya sekarang maksiat di mana-mana. Intinya jangan menilai orang dari penampilannya. Karena yang di luar alim, dalamnya belum tentu. Oh. Gitu. Terus yang di luarnya kayak menculiatnya bargajul playboy, gitu nya, kayak playboy. gitu kayak preman Tapi atau setia apa. gitu. Tapi di dalamnya nggak sama. Gitu. Nggak mungkin. Contohnya ini nih, setia, mantep. Wah. Bener nggak itu? Bener nggak tuh? Setiap tikungan ada. Jadi intinya mah zaman sekarang kan Oh, safety ya. Neng kalau kayak gitu itu lebih promosi sendiri itu. iya ya mungkin. Gimana mau setia ya? Contohnya ini setia. Tapi setia itu mahal loh. Ah benar. Nggak semua orang bisa. Nah jadi Neng Nyimais ini selain gadis indigo, jadi beliau juga bisa mengobati hal-hal tentang Gaib. santet, gaib. terus yang- pelet, yang pasang susuk bisa dikeluarin ya Neng. Bisa. Pasang susuk bisa nggak kira-kira?
Bisa, tapi kadang ada yang ngedohir gitu ya, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Jadi intinya mah lebih mengeluarkan khodamnya mungkin. Mungkin soalnya kemarin ada tuh yang dikeluarin harus operasi. Tapi kan nanti takut ini ya, takut ngeliat darah. Ini contoh gini kan, saya dapat pertanyaan ke inbox ya, Bang, saya mau berkunjung ke Noknimas, suami saya kena pelakor, bisa nggak disembuhin? Bisa nggak? Kadang kan kalau yang jadi pelakor itu kadang ada yang dipelet gitu biasanya. Gitu. Saya itu belum ngasih jawaban, soalnya saya mau tanya dulu. Jadi suaminya kena ambil orang, dia itu ya intinya minta bantuan lah secara batin mungkin. Kalau berdoa kan setiap malam katanya. Takutnya suaminya itu ketarik kayak asian gitu kayak gitu. Asian gitu. Pelet. Sebenarnya asian sama pelet beda sih. Oh beda. Pelet kan banyak macamnya, ada yang disimpan di minuman, ada yang dibaca. Itu yang pelet. Ada yang diwirid juga ada loh. Kalau pengasian berarti kalau ngelihat muka wajah kita langsung tertarik. Tapi ini loh, yang pakai susuk ya, misal ini bukan ngebongkar ya, intinya gini, yang pakai susuk kelihatan orang itu cantik gitu ya, tapi pas aku yang lihat hijau, wajahnya hijau, jadi lebih ke nggak enak dilihat itu. Jelek gitu. Saya juga pernah lihat itu di HP ya, terlihatnya jelek, tapi lihat aslinya cantik ya. Benar, saya juga. Iya benar kan? Satu pikiran. Sama itu. Siapa tuh? Nanti kasih tahu. Ntar ini Di belakang layar. karena ini privasi. orang Jawa ya, orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Banyaknya orang yang pakai susuk gitu buat kepentingan masing-masing. Iya, ada yang buat usaha, modeling atau apa. Tapi yang punya itu susah, kadang kasihan waktu tuanya. Susah Justru meninggal. Aduh. Ada yang nyampe umurnya 100 tahun lebih. Ngeri ya. Kan kalau orang-orang tua zaman dulu punya gitu barang-barangnya, ibarat yang cawokan gitu ya. Iya. Terus apa samatan gitu. Oh sekarang nih lagi viral nih, ada artis Stephanie Agnesia. Nah yang itu kena susukan ya? kena susuk atau pelet atau santet itu entah apa. Nah, Menurut bener. pandangan dari Noknimas sendiri itu apakah betul itu pakai pelet atau santet semacam itu? Tapi yang saya sih emang benar kayaknya. Benar. Kena santet. Ngeri ya. Jadi, soalnya kan katanya di perutnya ada paku gitu. Di perutnya ada paku. Video selanjutnya ya. Iya, masalah. Nah, teman-teman kalau penasaran dengan pembahasan Stephanie Agnesia yang katanya kena santet, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekarang lebih fokus ke gempa Tuban. Ya udah, mungkin Dan kesimpulannya, menurut jawaban dari Noknimas itu ada keterkaitan tapi tidak bisa disebutkan. Pada intinya, mawas diri, kita harus menjaga diri supaya tidak berbuat maksiat, selalu berbuat baik, karena fenomena alam yang terjadi di Tuban ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada kita manusia, seperti itu. Betul. Terus Mungkin ada intinya apa ya? Bentar lupa. Di Terawang dulu. Santai. Kita nggak kemana-mana. Ada di Terowongan, ada di Terawang. Iya, gak usah Di diterawang. Terawang dulu. Jadi intinya kalau ibaratnya jangan kemakan omongan orang lain. Nah, ya. Menjaga lisan. Kalau ya. ada apa-apa lebih baik tanyakan pada jenisnya langsung gitu. Karena apa yang dibicarakan orang lain belum tentu yang dilakukan sama orang tersebut. Iya. Jadi intinya kalau kita ingin selamat, tinggal bawa diri kita sendiri. Iya, betul. Jangan sakiti orang lain. Ya intinya kan kalau ya kelepasan ya wajar ya, namanya juga manusia kan tidak jauh dari salah. Dan jangan lupa saling memaafkan. Ya, Apalagi sekarang bulan Intinya Ramadan. orang lainnya benar. kalau kita ngomong agak pedes ya dimaafkan lah. Tapi kalau kelewatan sih pasti kalau Ya kitanya juga Gak enak harus juga ada pasti. batasan juga sih, jangan keterlaluan. Mungkin ada tambahan lagi dari yang Dari lain. Kang Arif barangkali. Ya mungkin dirasa sudah cukup sih. Udah cukup. Ya mungkin dirasa sudah cukup karena ini waktunya mau berbuka puasa juga. Nokni masak juga kayaknya mau masak juga enaknya. Masak ya. Nanti kita cicipi makanan Oh, boleh. Siap. Ya udah, Karena terima kasih. masakan dari Nokni Mas ini katanya mantep. Wow, Lezat Kamu sekali. masak yang Sama- rendang ya. sama kelapa mudanya ya. Aduh. Bisa habis sama kita itu. Gaskeun. Ya udah Neng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan Nok Nyimas selaku gadis indigo yang berbicara tentang gempa bumi Tuban. Jadi pada intinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan lagi ibadahnya dan lebih berbuat baik ya. Ambil baiknya, buang buruknya dari tayangan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.